Halo, selamat datang di Putri Kangen Channel. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas sosok di mana kalian itu pasti kenal nih dengan sosok ini, gitu kan? Sosok ini tak asing dan tak lain dan tak bukan adalah sosok yang menyerupai kuntilanak atau saudara dari kuntilanak. Ya, benar banget, namanya sundel bolong. Yang itu yang ada bolongannya di punggungnya, pasti kan tahu kan kalian. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget bahas sosok ini? Karena nanti di tengah video kita akan ada real story dari teman kita yang udah ngirim email ke aku. Dia pernah melihat sundel bolong pada saat makan soto di rumah pamannya. Jadi sebelum pembahasan cerita, kita akan membahas sebenarnya sundel bolong ini setan atau hantu jenis apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya kan, walaupun ya udah ada banyak sekali yang tahu sosok sundel bolong ini. Dipercaya kalau di desaku ini katanya sosok sundel bolong ini adalah wanita yang hamil 8 bulan atau 7 bulan. Ada seseorang yang tidak suka dengan kehamilannya ini. Ternyata seseorang ini mengirimkan santet atau guna-guna yang ingin mencelakai si wanita hamil tersebut. Dari warga sekitar bercerita, tiba-tiba perut yang tadinya membesar, jadi si jabang bayi itu pindah ke punggungnya wanita tersebut. Pastinya wanita itu berteriak-teriak minta tolong. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolongnya karena rumahnya terlalu jauh dari penduduk sekitar. Ada saksi mata mengatakan bahwa setelah wanita itu berteriak, punggungnya itu memecah, mengeluarkan nanah dan darah serta bau busuk dari punggungnya itu. Dia melihat ribuan belatung yang muncul dari lubang yang sempat meledak di bagian punggung wanita itu. Karena dia ketakutan, dia berlari dan langsung melaporkan ini kepada keluarga setempat. Akhirnya warga mendatangi rumahnya dan melihat keadaan wanita itu dengan posisi punggungnya yang sudah bolong dan tertelungkup di lantai rumahnya. Akhirnya warga melihat banyak sekali belatung yang keluar dari punggung wanita tersebut, serta bau busuk yang menebar ke seluruh ruangan. Nah, kabarnya setelah seminggu kematian wanita itu, katanya warga sempat diteror saat warga melewati rumah wanita tersebut. Ada sesosok wanita cantik yang selalu memanggil mereka, dan pada saat mereka berhenti melihat, wanita itu berbalik memperlihatkan punggungnya yang bolong pada warga yang melintas di rumahnya tersebut. Nah, akhirnya dengan kebanyakan kejadian seperti itu, mereka menyebut wanita itu adalah sundel bolong atau hantu sundel bolong. Nah, itu tadi teman-teman cerita bagaimana sosok ini disebut dengan sundel bolong. Mungkin dari kalian semua yang menonton video ini ada versi lain atau cerita lain dari sosok sundel bolong ini. Gimana terjadinya? Apa ceritanya sehingga dia mendapat julukan sundel bolong? Langsung aja nih kalian komentar di bawah. Oke, aku udah jelasin kan tadi gimana sih real story hantu yang bernama sundel bolong ini, atau para warga menyebutnya sundel bolong. Seperti yang aku bilang tadi, di tengah video ada cerita real story dari teman kita yang satu ini. Seminggu yang lalu dia ngirimin email nih sama aku kalau dia punya real story pada saat dia libur semester di rumah pamannya. Cerita ini dikirim oleh ginacantik22@gmail.com. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Hai, aku punya pengalaman buruk nih di desa saat aku liburan ke rumah pamanku. Saat malam hari, aku diajak pamanku keluar untuk membeli soto legendaris yang ada di desa kami. Ya, soto Pak Mamat yang legendaris, sangat enak dan juga banyak penggemarnya.
Setelah sampai di sana, aku dan paman memesan soto dengan porsi yang berbeda. Karena aku sedang diet, jadi aku memesan setengah porsi saja. Pak Mamat adalah salah satu warga desa kami yang sangat ramah. Keahliannya meracik soto, dia sangat dikenali oleh banyak orang. Tak jarang nih, orang rela antri untuk mendapatkan soto yang legendaris ini. Akhirnya soto dihidangkan juga karena aku sudah menunggu lama dan perutku sudah keloncongan sekali. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang terparkir di depan warung soto Pak Mamat ini. Semua orang memperhatikan mobil hitam yang terparkir ini. Terlihat dari dalam mobil keluar pria parubaya seumuran pamanku memasuki warung soto Pak Mamat dan diikuti wanita yang sangat cantik di belakangnya. Saking terpanahnya dengan kecantikannya, aku tidak menghiraukan pertanyaan pamanku. "Gin, mau tambah tetelan apa enggak?" "Oh iya paman," kataku sambil masih melihat cewek cantik itu. Sungguh sangat cantik parasnya, sangat menggoda. Tubuhnya mulus, rambutnya panjang hitam berkilau. Dia duduk di pojok samping pria parubaya itu. Saat dia mulai menyadari aku memperhatikannya, langsung saja kutundukkan kepalaku. Tetapi saat aku akan mulai memakan sotonya, tiba-tiba saja wanita itu mengeluh pada pria di sampingnya itu. "Mas, tolonglah sebentar saja," kata wanita itu. Kulihat mereka saling melemparkan kode. Entah apa yang mereka bicarakan, aku gak ngerti. Tapi wanita itu menunjukkan arah punggungnya. Dengan sigap, pria di sampingnya langsung meletakkan tangannya di bagian punggung wanita itu. Bergerak, naik turun perlahan, seperti sedang menggaruk sesuatu. "Mas, agak keras garuknya, gatal sekali." Aku terpenganga melihat mereka berdua. Ternyata wanita itu meminta pria di sampingnya untuk menggaruk punggungnya. Saat itu aku tidak berpikir apapun melihat kelakuan mereka berdua. Jadi aku putuskan untuk mulai makan sotoku. Saat aku akan memakan sotoku, tiba-tiba mataku ini terfokus ke arah bawah meja. Aku melihat ada benda jatuh berwarna putih yang semakin lama semakin banyak. Aku memperhatikannya dengan sangat detail dan sedikit penasaran sebenarnya apa sih yang jatuh di lantai itu. Kuurungkan niatku memakan soto dengan alasan kepada pamanku gelangku jatuh ke bawah meja. Langsung saja aku ambil benda putih itu tadi. Saat semua orang serius makan, aku penasaran dengan apa yang kuambil dan membuka secara perlahan tanganku. Alangkah terkejutnya, ternyata benda itu adalah ulat belatung yang ukurannya sama besar seperti ibu jariku. Aku melihat lagi ke bawah meja dari mana asal ulat belatung ini jatuh. Dan yang benar saja, setelah aku melihat wajah wanita itu yang tadinya cantik berubah saat dia melihat ke arahku. Dia tersenyum lebar dengan muka yang pucat dan perlahan-lahan berubah menjadi sangat keriput. Wajahnya hancur sebelah, mengeluarkan nanah darah yang berbaur di mukanya. Apalagi sampai menimbulkan bau amis yang menyengat. Dia tertawa dengan suara nyaring. Kulihat sekeliling tidak ada yang menyadari bahwa apa yang kulihat adalah sosok sundel bolong yang menyamar menjadi manusia. Pria ini tidak berhenti menggaruk punggungnya yang bolong dan banyak belatung itu. Kulemparkan belatung itu ke bawah dan langsung berbisik kepada pamanku. "Paman, kita pergi yuk dari sini." "Loh, kenapa Gin? Paman baru saja mau nambah." "Maaf paman, Gina kebelet pipis." Sambil terburu-buru, paman langsung membayar semua makanan yang kami makan tadi. Terdengar Pak Mamat berteriak saat kita sudah keluar dari warung soto itu. Pak, kembaliannya." Aku udah gak tahan lagi di situ. Lalu aku melambaikan tangan kepada Pak Mamat.
yang berarti kembaliannya sudah tidak usah dikembalikan. Sesampainya di rumah, aroma busuk wanita itu menyelimutiku. Langsung saja aku mandi, mengambil wudhu, dan sholat. Keesokan harinya, ada kabar dari Pak RT yang memberikan undangan sunatan anaknya ke rumahku, bahwa Pak Mamat sedang sakit demam. Yang lebih anehnya lagi, dia menyebut nama seorang perempuan yang bernama Mirna untuk tidak memakan soto di warungnya lagi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada sundel bolong yang bisa menyamar jadi manusia? Atau bisa juga itu praktek ritual pesugihan? Atau juga bisa itu adalah istri dari pria parubaya yang menganut ilmu untuk mengumpulkan kekayaan? Itu pendapat kalian semua ya. Jadi share di bawah gimana pendapat kalian semua, atau ada cerita lain dari kalian, langsung saja ke alamat email ini. Aku akan membahas cerita kalian semua di channelku ini. Itu tadi adalah pembahasan asal mula sundel bolong, dan juga ada real story dari teman kita yaitu bernama Gina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru atau videoku yang baru di channel ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya dan stay tune terus di Putri Kangen Channel. Bye bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.